Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan pagi hari ini anak-anak ibu beserta keluarga berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pagi ini kita kembali bersua dengan pelajaran tematik ya. Hari ini sudah masuk pada tema kedua dalam subtema 3-nya menyayangi tumbuhan. Pagi ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia ya. Itu tentang teks petunjuk dan wawancara. Teks petunjuk dan wawancara tentang perawatan tanaman. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus saling menyayangi sesama manusia ya, anak ibu. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah banyak memberikan manfaat kepada kita sebagai manusia. Nah, perbuatan menyayangi tumbuhan itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Ya, banyak sekali yang harus kita lakukan ya. Misalnya kita menyiramnya setiap hari, memberinya pupuk ya, tidak mencabuti atau tidak menebang pohon sembarangan ya. Kita harus menjaga semua itu agar hidup kita juga berlangsung dengan penuh kedamaian, keharmonisan, dan kita dapat terus memanfaatkan tumbuhan ini untuk kepentingan hidup kita sendiri ya. Baik anak ibu, Siti sangat senang kepada bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Nah, dia belum tahu cara menanam bunga melati ini. Maka dia pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, yaitu buku tentang menanam melati di dalam pot. Nah, berikut ini adalah petunjuk perawatan melati ya yang dibaca oleh si Siti. Pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Nah, susun di dasar pot. Kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, yang ketiga, masukkan bibit melatinya. Sisakan media lama yang masih menempel, jangan dibuang semua ya maksudnya. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Kemudian yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, serta pupuk kandang. Jangan isi potnya sampai penuh, sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Pastikan tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya dan bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Kemudian letakkan pot di tempat yang kita inginkan. Nah, ini anak ibu gambar dari petunjuk cara perawatan tanaman melati tadi ya. Ini bagian pertamanya, potnya masih diberi batu bata atau pecahan genting. Yang kedua nanti diberi tanah ya. Kemudian baru dimasukkan bibitnya ya. Media tanam lamanya jangan dibuang ya, ikutkan saja. Kemudian ditambah media itu dengan pupuk kandang juga ya. Kemudian ditambah dengan media tanam yang baru ya. Kemudian ada sedikit pasirnya juga ya, agar dia dapat tumbuh dengan baik. Nah, kemudian jangan diisi potnya sampai penuh. Sisakan 2 cm agar dapat berkembang dengan baik nanti tanamannya. Nah, itulah anak ibu cara
bagaimana kita ingin tahu tentang sesuatu, kemudian kita mencari tahunya melalui bacaan ya. Tadi Siti sudah mencari buku di perpustakaan. Nah, kamu juga bisa seperti itu. Bila ingin tahu petunjuk untuk mengerjakan sesuatu atau petunjuk untuk melakukan sesuatu, kita bisa mencarinya di media-media, misalkan buku ya. Kemudian juga kalau zaman sekarang ada Google ya, nah, itu bisa sangat menunjang untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Nah, selain membaca buku, kita juga bisa mengetahui informasi atau mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab. Nah, tanya jawab itu diistilahkan wawancara ya. Nah, apa itu wawancara? Wawancara itu merupakan percakapan antara dua orang atau lebih ya, antara pewawancara dengan narasumber ya. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat. Nah, pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu biasanya adalah ya satu pertanyaan apa ya, apa itu untuk menanyakan hal, kemudian siapa itu untuk menanyakan pelaku, kemudian di mana untuk menanyakan tempat, kemudian kapan untuk menanyakan waktu, kemudian mengapa untuk menanyakan alasan, dan bagaimana untuk menanyakan cara. Nah, siapa itu narasumber? Narasumber merupakan orang yang dapat memberikan informasi dalam kegiatan wawancara atau orang yang kita wawancarai ya, orang yang kita wawancarai. Nah, ini Siti ingin mengetahui cara merawat pohon mawar. Nah, dia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, nah kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Nah, itulah yang kita namakan dengan narasumber ya. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus menyiapkan dulu daftar pertanyaan yang mau kita tanyakan ya. Nah, berikut ini contoh daftar pertanyaan yang dapat diajukan Siti kepada penjual bunga karena dia tadi ingin mengetahui bagaimana merawat tanaman mawar ya. Nah, misalnya nomor 1, apa nama tanaman ini, Pak? Nah, seperti itu ya. Apa nama tanaman ini? Kalau orangnya bapak-bapak, kita tanya, apa nama tanaman ini, Pak? Nah, kemudian nomor 2, siapa yang rajin memberinya pupuk? Nah, nomor 3, mengapa perlu diberi pupuk? Ya. Nomor 4, bagaimana cara merawatnya? Yang kelima, kapan mawar ini dapat berbunga? Nah, ini ya anak ibu contoh daftar pertanyaan yang kita siapkan sebelum kita bertanya atau sebelum kita melakukan wawancara kepada narasumber. Jadi nanti daftar pertanyaan ini kita buat supaya kita terarah wawancaranya dan informasi yang kita inginkan juga dapat dijawab dengan tepat oleh narasumber tersebut ya. Baik, sekarang kita akan berlatih ya. Silakan anak ibu kerjakan di buku latihannya ya. Nah, demikian pelajaran kita bahasa Indonesia untuk pagi ini. Mudah-mudahan anak ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kita tutup pembelajaran pagi ini dengan membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.